Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku sebangsa setanah air, kita akan melakukan penanaman padi gogo, baik ketan hitam karo padi gogo di lahan kering. Lahannya kayak gini lur. Doakan semoga nanti pertumbuhannya bagus dan hasilnya bisa jadi rezeki di murah pangan lur. Kali ini kita akan melakukan penanaman padi gogo. Untuk varietasnya tidak kami sebutkan karena kami juga nggak dapat endorse dan juga nggak dapat promo. Jadi kalau ingin lebih jelas silahkan isi kolom komen, nanti siap kita jawab. Sebenarnya ini untuk padi sawah lur. Seperti biasa untuk padi sawah varietas tertentu, tapi karena kami nggak kebetulan kegiatan kami kan belum hujan, jadi sawah-sawah belum pada basah, jadi otomatis kami melakukan penanaman padi gogo atau di tempat kering, yang mana untuk di tempat kering ini untuk menambah pasokan pangan lah ya, untuk pertahanan pangan antar keluarga, terutama memang kebiasaan di wilayah kami tanam padi gogo atau di tempat kering. Memang untuk padi gogo dengan padi sawah itu banyak perbedaan. Untuk dari segi kesuburan biasanya kalau di lahan kering itu tidak kalah, tapi untuk ulenan atau yang bertani pasti tahu lah ulenan. Untuk ulenan katakanlah untuk di sawah itu 85-90% itu bagus, tapi kalau di lahan kering biasanya ya sekitar antara 65-70% lah, seperti itu. Jadi biasanya baik dari segi bobot maupun dari gabah sing mentes, bukan gabuk, itu sekitar 65-70% lah, seperti itu. Tapi daripada tanam di sawah memang ya lumayan lah. Untuk segi biaya, lebih banyak biaya di persiapan tanam padi sawah, jauh kalau dari segi biaya, karena untuk padi gogo ini cuma
Langkah pertama kalau ingin tanam padi gogo, satu memang usahakan tanahnya itu padang atau tidak ada naungannya. Itu yang pertama. Untuk jenis tanah bebas lah, tanah sembarang sebenarnya bisa untuk ditanami padi kering. Tapi ya musimnya harus musim labuhan lho. Musim labuhan itu ya musim pertama, musim penghujan pertama. Dan langkah pertama itu untuk lahan, dan langkah kedua biasanya dibabat atau dibersihkan lahannya, baik bisa menggunakan mesin rumput atau manual pakai sabit. Setelah bersih biasanya dibakar. Setelah bersih, semak-semak atau sampah babatan itu dibakar, yang mana juga untuk pertambahan kompos seperti itu. Setelah dibakar keadaan bersih, biasanya bisa juga diganconi atau bisa dikatakan diladoni atau olah tanah. Itu ada juga seperti itu, memang yang terbaik olah tanah dulu. Tapi kalau tidak, biasanya langsung disemprot herbisida, disemprot ketika weko atau rumput baru weko itu muncul, disemprot. Setelah disemprot keadaan setengah mati baru ditanami atau ditaju atau digejik seperti ini, termasukkan secukupnya. Jadi satu lubang itu perkiraan ya antara 5 sampai minimal 5 sampai 8 butir lah satu lubang. Untuk jarak tanam disesuaikan karena kultur tanahnya, kalau memang bagus ya bisa dibuat 25 kali 25. Memang ini kalau dibandingkan padi sawah lebih rapatan padi kering. 25 kali 25 atau 20 30 seperti itu boleh saja, suka-suka. Tapi kalau lahannya curam-curam seperti ini bebas biasanya. Karena nanti periode kedua masih ada langkah lagi, yaitu untuk biasanya masih ada periode kedua, yaitu kalau di sini namanya rapeh ya. Ini ibu-ibu memandang nan jauh di sana, pemandangan jagung, yang mana untuk jagung ini juga kurang air karena sekarang belum hujan lagi, hujannya belum stabil. Kembali ke padi ya, dengan jarak tanam seperti itu atau disesuaikan, nanti dimasukkan bibit. Setelah itu biasanya dicoker-coker semacam sapu gitu untuk menutup biji yang ada di dalamnya. Dan nanti biasanya jarak 15 hari sudah mulai muncul, karena ini cuma mengandalkan curah air hujan, sama dengan jagung seperti ini. Jadi cuma mengandalkan air hujan. Dan nanti untuk perawatan, pengobatan, insektisida maupun pemupukan hampir sama lur. Tapi cenderung kalau padi di lahan kering itu tidak terlalu doyan pupuk, karena kalau terlalu banyak pupuk biasanya roboh. Untuk penyakit sendiri, untuk penyakit padi gogo yang terberat biasanya embuk atau larva atau apa ya, embuk itu ya, ulat penggerek batang itu biasanya makan akar itu. Dan saat ini juga masih ramai petani-petani melakukan penanaman ketela. Yang penting semangat aja dulur, baik itu tanam gogo padi, tanam ketela maupun tanam
jagung, tapi tidak lupa juga porang nomor 1. Karena untuk bahan makan konvensional seperti biasa, kalau porang memang untuk perkembangan ekonomi, untuk ekonomi kita. Jadi semangat mawon untuk dulur-dulur, baik itu petani ketela, petani jagung, petani sawah, petani polowijo, petani porang. Nggak ada yang lebih unggul dan nggak ada yang lebih rendah. Semua petani memang perlu kerja keras, perlu pemikiran, nggak usah bergantungkan kono kini. Sing penting cawe-cawe, ayo cawe-cawe, cawe-cawe. Dulur, demikian tadi info tanam padi gogo, dan kita akan melanjutkan kerja, Lur. Tetap semangat, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.